Pengertian cerebrospinal. Cerebrospinal merupakan sebuah cairan yang berfungsi untuk melindungi otak. Di dalam cairan tersebut memiliki kandungan cerebrospinal yang memiliki kategori normal ialah 90% adalah air. Di dalamnya terdiri dari antara lain 1. Protein, kedua glukosa atau sel monoklir, ketiga elektrolit, keempat enzim, kelima sel darah putih atau leukosit. Cerebrospinal merupakan sebuah cairan yang diproduksi oleh plexus choroideus yang terletak di ventrikel lateral, ventrikel 3, dan ventrikel 4. Menurut Crossman and Neary tahun 2010 dan Standring tahun 2008 menjelaskan bahwasanya cairan cerebrospinal diproduksi oleh lapisan ependim, ventrikel, dan cairan ekstraseluler dan parenchyma otak dalam jumlah yang sedikit. Lalu menurut Listiono tahun 1998 mengungkapkan bahwasanya gangguan aliran cairan cerebrospinal menyebabkan peningkatan resistensi sehingga akan meningkatkan tekanan cairan cerebrospinal secara proporsional dalam upaya mempertahankan resorpsi yang seimbang. Karakteristik dan jenis gangguan sistem cerebrospinal. Yang selanjutnya yaitu karakteristik sosial emosi. Karakteristik sosial emosi anak yang mengalami gangguan pada sistem cerebrospinal antara lain yaitu anak yang mengalami kelainan gangguan sistem pada cerebrospinal, mereka akan merasa dirinya cacat, merasa menjadi orang yang paling tidak berguna dan hanya akan menjadi beban orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mengakibatkan mereka malas belajar, merasa insecure dengan orang yang normal, dan mereka akan bermain serta berperilaku yang kurang efektif ketika menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu tidak diterimanya anak pada lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial sehingga mengakibatkan anak banyak mengalami kerusakan pada perkembangannya secara pribadi serta mengalami tekanan mental yang menjadikan kondisi anak semakin memburuk. Yang ketiga yaitu anak yang mengalami gangguan pada sistem cerebrospinal tidak dapat melakukan kegiatan jasmani, sehingga dapat mengakibatkan muncul serta timbulnya permasalahan pada emosi, seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, menyendiri, maupun frustasi. Permasalahan emosi seperti ini sering banyak ditemukan pada anak yang mengalami gangguan sistem cerebral, sehingga menjadikan anak kurang merasa percaya diri, serta tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi gangguan tumbuh kembang sistem cerebrospinal. Faktor yang mempengaruhi gangguan tumbuh kembang pada sistem cerebrospinal menurut Wardani dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 20, beliau mengungkapkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi gangguan pada tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3, antara lain 1. Penyebab prenatal, kedua penyebab perinatal, yang ketiga penyebab postnatal. Penyebab prenatal ialah penyebab yang bereaksi sebelum kelahiran. Bisa terjadi terkena 1. Virus rubella ataupun campak, kedua mengalami trauma, ketiga kesalahan pada saat meminum obat. Lalu penyebab perinatal penyebabnya terjadi pada proses kelahiran yang maknanya terdiri dari 1. Bisa terjadi benturan, kedua bisa terjadi infeksi, dan ketiga bisa terjadi pada saat penyedotan ataupun vakum pada saat proses persalinan untuk bayi. Dan yang keempat, bisa jadi pada saat pemberian oksigen terlalu lama bagi anak yang terlahir prematur. Pada penyebab postnatal yang ketiga, yakni penyebabnya terjadi setelah kelahiran, seperti kecelakaan, jatuh, terpapar penyakit tertentu. Selain faktor tersebut, Wardani dan kawan-kawan mengungkapkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi kelainan dapat dikelompokkan atas gen pembawa kelainan, yakni antara lain 1.
tunagrahita, kedua tunarungu, ketiga tunanetra, keempat gangguan komunikasi, kelima tunadaksa, keenam tunalaras atau behavior disorder, ketujuh anak kesulitan belajar, kedelapan tunaganda. Tunagrahita, anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata anak lainnya atau anak normal. Anak yang memiliki kondisi ini juga sering disebut dengan cacat mental. Tunarungu, kondisi ini sangat tidak asing oleh sebagian orang, di mana tunarungu ialah di mana anak memiliki gangguan pendengaran. Kondisi ini bisa terjadi karena bawaan lahir ataupun setelah melahirkan. Tunanetra, kondisi ini juga cukup dikenali oleh sebagian orang, di mana kondisi ini anak memiliki kekurangan fungsi dalam penglihatannya. Gangguan komunikasi, di mana dalam gangguan komunikasi ini terjadi menjadi dua kategori, yaitu gangguan bicara dan gangguan bahasa. Tunadaksa, tunadaksa yang berarti cacat fisik ini ialah mengalami gangguan ketidakstabilan dalam mengontrol tubuh mereka. Tunalaras, gangguan ini sering disebut dengan gangguan emosi yang muncul pada anak-anak. Gangguan yang muncul seperti ini seperti perilaku, menyakiti diri sendiri ataupun menyerang teman. Anak kesulitan belajar, anak yang memiliki gangguan ini memiliki kecerdasan yang normal, namun tidak mampu mencapai suatu prestasi. Tunaganda, gangguan pada jenis ini memiliki lebih dari jenis kelainan, seperti menyandang tunanetra ataupun tunarungu. Dalam hal ini mereka menyandang dua kategori sekaligus, seperti penyandang tunadaksa disertai tunagrahita. Dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi gangguan tumbuh kembang sistem cerebrospinal yakni tunadaksa, di mana tunadaksa ini memiliki arti cacat fisik. Dengan adanya anak mengalami gangguan ini, anak tidak akan merasakan fungsi fisik normal seperti anak yang mengalami kelainan tulang belakang, di mana anak yang mengidap gangguan ini akan menyerang sistem saraf, ventrikel otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Hambatan atau gangguan anak cerebral palsy. Gangguan motorik. Gangguan motorik anak cerebral palsy bisa berupa kesulitan berpindah tempat, bergerak, serta berjalan. Hal ini dikarenakan kelumpuhan atau kekakuan dari salah satu anggota motilitas permukaan serta bawah. Gangguan koordinasi ini antara otot, tulang, persendian, artinya dampak kerusakan otaknya. Nah, kerusakan pada sistem piramidalis serta ekstrapiramidalis yang mengatur sistem motorik manusia menyebabkan anak gangguan cerebral palsy mengalami kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan involunter yang tak dapat dikendalikan. Nah, di samping itu, anak cerebral palsy ada yang berjalan terhuyung-huyung, pola jalan menggunting, tidak ada equilibrium sebab kerusakan terjadi pada otak mungil. Nah, dengan gangguan motorik ini, anak sulit melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari di rumah serta pada sekolah. Nah, berkaitan menggunakan akademik, anak sulit untuk menulis dan berolahraga. Sedangkan di rumah, anak akan sulit untuk makan, minum, mandi, ke toilet, berpakaian, menanggalkan pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, gangguan sensoris. Nah, luasnya kerusakan pada otak ini berakibat pada sistem sensoris, misalnya seperti kelainan penglihatan, telinga, perabaan, bahkan rasa pengecapan. Gangguan penglihatan ini disebabkan gangguan pada saraf perifer yang mengatur pekerjaan bola mata. Nah, gangguannya itu bisa berupa juling, astigmatis, serta kelainan mata yang disebabkan oleh tremor bola mata yang mengakibatkan bola mata tersebut bergerak-gerak, sebagai akibatnya penglihatan menjadi tidak jelas. Yang ketiga yaitu gangguan berbicara. Area Broca yang sebagai sentra bahasa di otak yang ikut terganggu itu karena luasnya kerusakan pada otak menyebabkan anak sulit memahami bahasa. Di samping sulit memahami bahasa, gangguan akan bertambah kompleks bila otot-otot verbal, pengecap, serta otot artikulasi lainnya terganggu.
anak akan kesulitan untuk berkomunikasi. Hal ini lumrah dialami sang anak gangguan cerebral palsy karena otot-otot lidah, mulut, dan pipi dipesarafi oleh saraf perifer di otak. Yang keempat yaitu gangguan kecerdasan. Seperti yang diungkapkan Stephen serta Hawkes bahwa 40-60% anak penderita gangguan cerebral palsy berada pada kategori retardasi mental, maka kesulitan belajar sudah pasti terjadi. Nah, kesulitan belajar menuntut cara dan modifikasi pada pembelajaran. Cara mengajar untuk mereka menuntut penempatan yang tepat, sehingga asesmen untuk melihat kemampuan, ketidakmampuan, serta kebutuhan anak menjadi satu keharusan. Setelah mengetahui kebutuhan anak, maka disusunlah acara pembelajaran individual yang pelaksanaan pembelajarannya bisa pada setting klasikal atau individual. Nah, modifikasi indera ini bisa berupa alat tulis, menulis, atau alat pembelajaran lainnya pada pelajaran ADL. Nah, alat lain yang dimodifikasi untuk kepentingan belajar seperti meja, serta kursi, dan alat gerak di sekolah. Yang kelima yaitu gangguan emosi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial pada anak gangguan cerebral palsy menjadi terhambat hubungan sosialnya mengingat adanya hambatan yang menjadi syarat setiap orang untuk melakukan hubungan sosial. Persyaratan yang dimaksud ini mirip dengan keterampilan berkomunikasi, adanya kemampuan mobilitas, keberanian, serta kemampuan untuk berteman.